Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alifah Nursita Rahmi dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 reguler sore dengan NIM 02201034. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Micro Teaching. Let's watching! Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menurut istilah, salat itu adalah bentuk ibadah yang terdiri serangkaian perkataan serta perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta disertai dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Sampai sini paham anak-anak? Oke, pintar. Ada nih, kenapa sih kamu harus sholat? Kenapa kok sholat itu menjadi kewajiban? Karena dalam Al-Quran ada ayat yang menunjukkan bahwa kita itu diwajibkan untuk sholat fardu. Salah satunya dari surat Al-Baqarah ayat 43 dan juga di Quran surat At-Taha ayat 14. Yuk, siapa yang mau baca? Ya, coba ya. Oke, materi selanjutnya ada syarat-syarat sholat. Syarat sholat itu ada dua, ada syarat wajib sholat dan ada syarat sah sholat. Yuk kita lihat dulu ya slide selanjutnya. Oke, syarat wajibnya sholat dan syarat sahnya sholat. Kita lanjut ke syarat wajib sholat dulu ya. Nah, syarat wajib sholat itu ada 4. Kita buka dulu. Oke, yang pertama itu ada Islam, yang kedua ada berakal, yang ketiga balik atau dewasa, dan yang keempat itu akal tidak sakit atau nifas. Pinter. Oke, sekarang syarat wajib sholat dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan Islam? Jadi orang Islam itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat fardu. Kemudian kalau misalkan orang itu non Islam, wajib nggak sholat fardu? Itu tidak wajib. Karena apa? Karena bukan orang Islam. Nah, jadi orang yang bukan Islam itu tidak wajib mengerjakan sholat hingga orang tersebut masuk ke dalam agama Islam. Kemudian contohnya misalkan bagaimana kalau misalkan dia orang Islam terus dia masuk Islam, apakah selama dia non Islam sholatnya itu harus diganti? Itu tidak harus diganti. Jadi pas dia masuk Islam aja dia baru wajib sholat fardu. Kemudian ada lagi contoh misalkan orang tersebut ini Islam, dia menjalankan 5 waktu, kemudian orang tersebut kita katakanlah murtad, pindah ke agama lain, kemudian dia pindah lagi dari agama lain ke agama Islam. Nah, yang seperti itu baru diwajibkan selama dia murtad ini pindah ke agama lain, dia wajib mengganti sholat selama dia di agama tersebut, agama yang lain itu ya. Paham? Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu berakal. Berakal itu ya berarti orang tersebut mempunyai akal, tidak gila dan juga tidak sedang tidur. Karena kalau orang tidur kan akalnya belum berjalan, ya betul. Maka orang yang gila tidak diwajibkan untuk sholat fardu. Sampai sini paham?
Pintar, kita lanjut. Yang ketiga itu balik atau dewasa. Yo, siapa yang tahu balik atau dewasa itu apa sih? Oke, jadi tanda orang balik itu ya, tanda anak yang sudah balik itu, kalau pada perempuan maka si anak perempuan ini sudah haid atau sudah menstruasi. Ya, siapa yang udah menstruasi perempuan di sini? Oke, kemudian kalau yang laki-laki tandanya itu sudah keluar mandi atau mimpi basah ya. Kemudian yang keempat apa anak-anak? Iya, tidak haid atau nifas. Jadi meskipun si perempuan tadi ya, anak perempuan tadi itu dia sudah haid, tapi kalau misalkan dia sudah haid maka dia tidak boleh sholat karena harus tidak haid atau nifas. Jadi nanti setelah haidnya selesai baru nanti boleh sholat lima waktu lagi gitu. Kemudian nifas itu apa? Iya, nifas itu darah yang keluar setelah ibu kalian melahirkan atau menjalani persalinan. Jadi untuk yang haid dan nifas ini khusus untuk perempuan ya, di laki-laki tidak ada haid dan nifas. Sampai sini paham? Oke, pintar. Kita lanjut lagi ya, materinya satu lagi. Baik, materi selanjutnya adalah syarat-syarat sah sholat. Ada berapa tuh? Ada 5. Oke. Yang pertama ada suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua suci badan, pakaian, dan yang keempat dari najis. Yang ketiga itu menutup aurat. Yang keempat itu mengetahui bahwa waktu sholat itu tiba. Dan yang kelima itu menghadap kiblat. Oke, dijelasin dulu ya. Nah, suci dari hadas kecil dan hadas besar itu berarti kita itu suci, berarti kita berwudu sebelum kita melaksanakan sholat. Iya. Kemudian dari hadas kecil itu misalkan kamu pipis, kamu kentut dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan hadas besar itu kayak tadi kamu haid dan lain sebagainya. Kemudian itu ada suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Jadi badan kamu itu mandi tadi ya bersih, terus juga pakaian bersih dan tempatnya itu bersih, tidak ada najis di sekitar tempat yang kalian mau sholat seperti itu. Kemudian menutup aurat. Oke, jadi bagi laki-laki maupun perempuan kalau itu harus menutup auratnya. Kalau laki-laki dari mana coba auratnya? Dari pusar sampai lutut. Kemudian yang perempuan coba auratnya dari mana? Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Iya, betul. Kemudian yang keempat nih, ada anak-anak mengetahui bahwa waktu sholat telah tiba. Iya. Jadi kalian tahu nih, oh ini waktunya azan zuhur, kalian sholat. Jangan nanti kalian nggak tahu ini azan zuhur atau azan asar, kalian tiba-tiba masih jam 10 udah azan zuhur duluan. Kamu udah sholat zuhur gitu maksudnya. Jadi harus mengetahui bahwa waktu sholat telah tiba. Jangan tiba-tiba kamu bangun tidur sholat zuhur, bangun tidur pagi jam 8, jam 10 kamu sholatnya niatnya zuhur, itu salah ya. Maka kita harus mengetahui bahwa waktu sholat itu telah tiba atau sudah masuk waktu sholat seperti itu. Ya, yang kelima adalah menghadap kiblat. Jadi kita nggak boleh nih sholat sembarangan semaunya kita, depan, belakang, atau kanan kiri. Jadi harus menghadap kiblat. Iya, betul. Kecuali di dalam dua hal. Yang pertama misalkan kamu sedang berperang, dan yang kedua itu sedang safar atau perjalanan yang jauh banget yang tidak memungkinkan kamu berhenti di musola atau di masjid. Nah, itu baru boleh kamu sholat jadi menghadap kiblat. Tapi selebihnya itu wajib kalian sholat menghadap ke kiblat. Baik. Ada pertanyaan nggak nih sampai sini? Nggak ada? Kalau enggak nanti ibu yang akan tanya ya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, kalau gitu nanti ibu akan menanyakan kepada anak-anak ini siap-siap. Baik. Tapi ibu kasih simpel dulu ya. Jadi sholat fardu
Gamesnya nanti ibu tunjuk satu-satu. Orang yang ibu tunjuk menjawab soal ya. Mengerti? Cakep. Yuk kita mulai. Oke, siap-siap nih guys nih. Pertanyaan pertama ibu mau siap-siap. Diva, yuk Diva. Apa arti sholat menurut bahasa? Berdoa Bu, B. B. Berdoa, kita cek. Oh betul. Diva sangat memperhatikan ya. Selanjutnya ada berapa syarat wajib sholat? Ibu mau Nindi. Coba Nindi. Ada berapa syarat wajib sholat? 4 Bu, kok gak salah. Kita cek ya jawabannya A. Ada 4. Yeay, betul juga. Ini hebat. Kita pertanyaan selanjutnya. Siap-siap nih. Jangan dijawab dulu. Bentar. Ibu mau yang namanya nada. Yuk. Yang merupakan syarat sah sholat adalah yuk apa yang lain ibu? Ke kiblat Bu, ke kiblat. C.